Halo anak-anak ibu, apa kabarmu hari ini? Ibu harapkan dalam keadaan sehat dan keadaan baik. Nah, untuk hari ini nak, kita akan melanjutkan materi kita pada materi pengaruh ketergantungan antar ruang terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Materi hari ini kita akan bahas yang pertama adalah pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Nah, di dalam slide ini, pengertian ruang itu dikatakan sebagai tempat permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Nah, ini sebenarnya sudah kamu pahami waktu di kelas 7. Nah, kenapa kita harus memahami ruang ini? Karena ruang itu sendiri memiliki karakteristik yang khas dari antara satu ruang dengan ruang yang lain. Nah, karakteristik ruang inilah yang menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan ruang yang lain. Misalkan kita ambil wilayah pegunungan. Biasanya wilayah pegunungan merupakan penghasil sayur-sayuran. Sedangkan daerah penghasil ikan laut berada di wilayah pesisir pantai. Nah, untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhan antara wilayah pegunungan dengan pesisir pantai, maka akan terjadi interaksi. Nah, itulah mengapa dikatakan dapat terjadi interaksi antar ruang, dikarenakan tujuannya agar terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, interaksi sendiri itu bisa dilakukan di tempat kerja, kemudian migrasi, perjalanan wisata, pemanfaatan fasilitas umum, serta pengiriman informasi atau yang lain-lain. Nah, kemarin di kelas 7, ini hanya sekilas saja, ini sudah pernah kita pelajari juga ya, bahwa ada kondisi-kondisi yang mengakibatkan terjadinya interaksi antar ruang, yaitu yang pertama saling melengkapi atau komplementari. Ya, ini udah pernah diterangkan, kesempatan antara atau intervention opportunity, kemudian transfer atau transferability. Nah, ketergantungan antara ruang inilah yang menjadi konsep di mana adanya kondisi saling mempengaruhi dan ketergantungan antara komponen ruang muka bumi, baik secara alami, baik antara faktor alam dengan manusia, baik alam dengan kondisi sosial budaya maupun antar faktor sosial. Nah, sama seperti yang Ibu sampaikan tadi, penyebab ketergantungan antara ruang itu yang menyebabkannya adalah bahwa sumber daya alam yang tidak mencukupi atau berkualitas sehingga memiliki bantuan dari ruang lain agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal di ruang tersebut. Nah, kondisi saling ketergantungan yang diperlukan membuat terjadinya interaksi antar ruang. Kondisi ketergantungan ini diperlukan untuk terjadinya interaksi ke ruangan. Yang pertama, hubungan ketergantungan antara dua ruang, yaitu seperti terkait sarana dan prasarana, kondisi alam yang saling bergantung atau letak geografis. Ya, seperti yang Ibu terangkan di kelas 8, bahwa kalau misalkan letak atau wilayah yang ditempuh, ya medan areanya itu susah, maka itu juga akan memperlambat terjadinya interaksi antar ruang. Kemudian hubungan ketergantungan menciptakan terjadinya pergerakan. Ya, dengan adanya ketergantungan ini akan mengakibatkan mobilitas penduduk, baik secara dilakukan secara lambat ataupun cepat. Ya, pergerakan penduduk, mobilitas penduduk ini baik bisa dilakukan secara migrasi, transmigrasi ataupun yang lain, distribusi barang dan jasa serta kebutuhan akan sarana dan prasarana. Nah, kemudian yang ketiga adalah hubungan ketergantungan yang mengakibatkan terjadi interaksi atau gejala sosial. Misalkan begini, daerah sasaran urbanisasi atau interaksi antara suku dalam pelaksanaan budaya. Kemudian ketergantungan antar ruang berdasarkan konsep ekonomi, ya. Konsep ekonomi itu ada produksi, distribusi, konsumsi, di mana ini adalah 3 kegiatan ekonomi serta penentuan harga pasar.
Ya, kegiatan produksi itu bertujuan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Ya, ini sudah juga kamu pelajari. Demikian juga distribusi. Distribusi juga itu artinya menyalurkan barang jasa yang sudah dihasilkan produsen ke tangan konsumen. Sedangkan kegiatan konsumsi adalah menghasilkan nilai guna suatu barang atau jasa yang sudah dihasilkan oleh produsen. Nah, untuk harga pasar sendiri merupakan tingkatan tinggi rendahnya harga yang terjadi sesuai dengan kesepakatan antara produsen dan konsumen serta permintaan. Namun, ketika harga pasar ini terbentuk, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu antara faktor permintaan dan penawaran. Jika antara penjual dan pembeli berinteraksi, maka terjadilah suatu kegiatan jual beli. Nah, di kelas 7 Ibu sudah menjelaskan tentang bagaimana ketika permintaan yang tinggi akan suatu barang, tetapi barangnya jumlah barangnya itu sedikit di pasaran, maka akan mengakibatkan harga barang tersebut tinggi. Sedangkan sebaliknya untuk penawaran, ketika penawaran barang yang ditawarkan banyak, harga bisa menjadi lebih murah daripada harga biasanya. Nah, perbedaan itulah yang akhirnya yang dipakai untuk menunjukkan keadaan keseimbangan pasar, ya. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, proses terbentuknya harga pasar itu juga dipengaruhi oleh faktor permintaan dan penawaran. Nah, kebijaksanaan harga maksimum, ya, mengakibatkan terjadinya kelebihan permintaan. Nah, begini, kemarin Ibu pernah menjelaskan tentang harga eceran tertinggi. Harga eceran tertinggi artinya harga maksimum atau maksimal yang dibayarkan oleh seorang pembeli kepada penjual untuk harga barang atau jasa yang dijual. Nah, itu juga bisa kita lihat peranannya juga dipengaruhi tadi oleh faktor penawaran dan permintaan. Nah, kemudian apa sajakah kira-kira yang bisa mempengaruhi harga maksimum itu? Ya, dilihat dari faktor produksi. Ya, faktor produksinya bagaimana proses penciptaan atau penambahan nilai guna itu kan dilihat dari sumber daya alamnya. Sumber daya alam yang menjadi bahan pembuat daripada barang atau jasa yang dihasilkan. Kemudian tenaga kerja yang digunakan untuk membuat barang tersebut atau jasa tersebut. Apakah tenaga kerjanya tenaga kerja yang profesional yang digunakan untuk menentukan barang tersebut atau tidak. Kemudian apakah misalkan tenaga kerja yang diperlukan itu adalah tenaga kerja yang sangat banyak untuk memproduksi barang atau jasa tersebut. Nah, tenaga kerja juga ini sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Jenis tenaga kerja itu berdasarkan sifat, kualitas. Nah, ini sudah diterangkan. Tenaga kerja terampil, terdidik, dan tidak terampil. Jadi ada 4, ya, kemarin sudah Ibu jabarkan. Ya, tenaga kerja ini jenis-jenisnya serta modal. Ya, modal itu juga bagian dari faktor produksi. Ya, modal dibagi atas sifatnya, ada modal tetap dan modal lancar. Modal tetap yaitu adalah modal yang secara rutin atau konstan dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Kemudian setelah kita lihat bahwasanya pada jenis modal kita melihat ada juga yang dikatakan modal lancar, ya. Modal lancar adalah modal yang memiliki sifat sekali pakai. Kalau ditetap tadi dia memiliki sifat tahan lama, artinya bisa digunakan secara berkali-kali. Misalkan bangunan itu bisa digunakan berkali-kali, ya, kendaraan bukan hanya sekali pemakaian. Sedangkan pada modal lancar, modal yang memiliki sifat sekali pakai, contoh kertas atau bahan bakar. Sedangkan pada sumbernya sendiri, modal sendiri atau modal yang bersumber dari pribadi,
ya, artinya modal yang berasal atau yang digunakan bersumber dari milik pribadi atau milik perusahaan itu sendiri. Sedangkan untuk modal asing adalah modal yang berasal dari pinjaman pada bank atau pihak lain. Berdasarkan kepemilikan, modal individu modal yang bersumber dari individu atau hasilnya dikategorikan sebagai penghasilan. Contoh, bunga tabungan, rental mobil, sewa bangunan. Jadi pelakunya hanya satu orang berdasarkan kepemilikannya. Nah, modal umum itu faktor produksi modal yang berasal dari pemerintah dan digunakan secara bersama-sama. Contoh pasar, ya. Pasar ini yang membangun adalah pemerintah, namun digunakan untuk kepentingan bersama. Ya. Nah, di faktor produksi yang terakhir adalah kewirausahaan. Kewirausahaan itu adalah keahlian dan keterampilan yang dimiliki untuk mengkoordinasi faktor-faktor produksi itu sendiri. Nah, di distribusi, faktor pendorong dan penghambat distribusi, kita tadi sudah membahas tentang harga, penetapan harga pasar, kemudian kita sudah membahas tentang produksi, kita masuk pada distribusinya. Faktor pendorong dan penghambat distribusi barang dan jasa antar daerah. Kemudian pemilihan saluran distribusi yang salah dapat menimbulkan penghamburan biaya atau pemborosan. Namun kita lihat, ya, ini di kelas 7 juga sudah dipelajari. Saluran distribusi itu ada 3. Saluran distribusi langsung berarti produsen langsung menyampaikan barang produksi ke konsumen. Contoh, petani sayur langsung menjual sayurannya ke pasaran. Sedangkan distribusi semi langsung ada perantara di tengah-tengah, ya, bahwa misalkan ketika seorang novelis, ya, menghasilkan sebuah novel, maka akan dijual melalui perantara ke konsumen melalui penerbit buku. Nah, saluran distribusi tidak langsung artinya ada beberapa perantara melalui pedagang besar, pedagang kecil sampai dengan eceran. Nah, saluran distribusi itu juga sudah kita pelajari di kelas 7. Nah, bisa juga kamu baca sekilas, ya, untuk mengingat kembali. Oke, baik. Nah, untuk faktor-faktor distribusi ada faktor pasar, faktor barang, faktor perusahaan, faktor kebiasaan dalam pembelian, ya. Untuk faktor pembiasaan ini nilai manfaatnya yaitu konsumen membeli produk yang menawarkan nilai terbaik. Nilai dan kegunaan juga, ya, sudah kamu pelajari, ya. Supaya kamu ingat kembali, ya, ada kegunaan waktu, kegunaan tempat, kegunaan kepemilikan, dan kegunaan bentuk. Kemudian penentuan harga berdasarkan lokasi, jarak, dan penetapan harga. Ya, ini juga dilihat dari tergantung dari lokasi atau jarak yang ditempuh juga bisa mengakibatkan penentuan harga, ya, dilihat dari distribusinya, ya. Makanya biaya ongkos kirim kadang-kadang kita lihat dari Jakarta ke Papua itu bisa lebih mahal ongkos kirimnya daripada biaya produksinya, malah, ya, harga barangnya itu juga. Makanya dikatakan harga penetapan harga itu bisa ditentukan oleh lokasi. Nah, untuk kita masuk pada faktor dan pendorong penarik migrasi penduduk secara ekonomi, ya, faktor pendorongnya mengapa orang mau melakukan migrasi, ya. Yang pertama, berkurangnya lapangan pekerjaan di tempat asal, ya. Kalau misalkan dia tidak bekerja, otomatis dia tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian kedua, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, ya, seperti misalkan gunung meletus di Gunung Sinabung yang mengakibatkan masyarakat yang tinggal di bawah gunung atau di kaki gunung itu akan melakukan perpindahan untuk bisa melaksanakan kegiatan, ya, untuk proses pemenuhan kebutuhan karena wilayah tersebut sudah ditimpa oleh bencana alam. Kemudian adanya wabah penyakit berbahaya, ya, ini juga menjadi faktor pendorong kenapa terjadi migrasi. Makin berkurangnya sumber-sumber alam di tempat asal sehingga masyarakat tersebut tidak bisa untuk mengelola atau mampu untuk menghasilkan kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian adanya tekanan atau diskriminasi politik, agama, dan suku di daerah asal, ini bisa juga menjadi faktor pendorong dari migrasi.
Kemudian alasan perkawinan atau pekerjaan mengharuskan pindah dari daerah asal. Biasanya ini yang perempuan, kalau misalkan suaminya dipindah tugaskan, bisa juga mengakibatkan dia mengikut suaminya dengan melakukan perpindahan. Nah, sedangkan kalau itu tadi yang mendorong, yang menariknya, ya, faktor penariknya adanya rasa kecocokan di tempat yang baru atau kesempatan memasuki lapangan pekerjaan yang cocok. Jadi mungkin ini dilihat dari prospek ya, kesempatan kerja. Kemudian kesempatan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik setelah mungkin ditimbang bahwa wilayah yang baru akan memberikan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Kemudian kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi serta keadaan lingkungan yang dianggap bisa menyenangkan, ya, dilihat dari fasilitas sekolah dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Kemudian banyaknya tempat-tempat hiburan atau pusat kebudayaan, ya. Nah, faktor lainnya, faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini perpindahan berlaku di saat keadaannya mundur di kawasan asal. Ya, sama seperti tadi sudah dibahas bahwa secara ekonomi mungkin di tempat yang lama, ya, itu susah untuk memperoleh hasil untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup, sehingga dia harus melakukan perpindahan. Nah, masalah ekonomi ini juga itu terkait tentang lapangan pekerjaan, ya, di mana kita bisa melihat kurangnya lapangan pekerjaan dilihat dari banyaknya jumlah penduduk, ya, sehingga banyak pengangguran dan membuat pendapatan per kapita dan lingkaran kemiskinan itu semakin meluas di tengah-tengah masyarakat Indonesia pada saat ini. Nah, dari segi faktor sosialnya sendiri, ya, penduduk berpindah itu karena ingin mendapatkan kemudahan fasilitas, ya, kemudahan pendidikan, kesehatan. Karena biasanya kalau di perkotaan, ya, akan lebih banyak fasilitas-fasilitas umum yang lebih mudah dan lebih gampang untuk diperoleh. Kemudian orang berpindah ke kota karena ingin melanjutkan pelajaran. Sama misalkan ada beberapa kasus, ya, orang-orang yang tinggal di pedesaan karena tidak memiliki universitas, maka dia akan berpindah ke perkotaan sementara untuk melanjutkan pendidikannya. Kemudian dari faktor pekerjaan juga bisa kita lihat bahwa imigrasi ini sangat membuat orang berpacu untuk mencari pekerjaan dengan melakukan perpindahan itu tadi. Nah, untuk materi ini, nak, kita sampai di sini dulu. Untuk minggu depan kita pasti akan lanjutkan karena ini masih banyak sekali, ya. Untuk minggu depan kita masih bahas tentang ekonomi kreatif, ya. Kemudian kita akan membahas yang namanya tentang apakah ekonomi kreatif itu, mengapa ekonomi kreatif sangat dibutuhkan untuk bisa kita gunakan pada percepatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, dan untuk membantu proses interaksi antar ruang dalam memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, baik anak-anak Ibu, untuk materi hari ini demikian yang bisa Ibu ajarkan. Ibu harap ini bisa kamu pahami dengan baik. Untuk penugasanmu hari ini, ya, silakan mengerjakan untuk membuat 10 hal penting, ya, yang bisa kamu temukan pada materi ini. 10 hal penting itu berupa pertanyaan dan nanti kamu jawab sendiri dengan melihat video ini dengan penjabaran yang sudah Ibu paparkan. Boleh kamu jabarkan ulang dengan bahasamu sendiri, ya, 10 pertanyaan itu dengan 10 jawaban yang sudah kamu buat. Demikianlah untuk pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan kita yang akan datang. See you, God bless you, bye-bye.